Hei Arnold, apa kau benar-benar kehilangan pekerjaan sebagai kurir pizza? Transplantasi kepala pertama yang sukses dilakukan oleh Charles Guthrie pada 1908. Tapi dia melakukannya pada anjing. Salah satu kepala dijahit pada leher seekor anjing secara terbalik. Pada 1950-an, Demikov berhasil menempelkan kepala kedua yang berfungsi. Dia transplantasikan 20 kepala dengan tubuh depan anjing. Lalu kepala satu anjing ditransplantasikan pada tubuh yang lain. Lalu ada seekor monyet yang setelah proses transplantasi coba menggigit salah satu dokter. Pada tahun 2013, Sergio Canavero mengumumkan rencana transplantasi kepala manusia. Perkiraan biayanya adalah 12,8 juta dolar. Pada tahun 2017, di bawah kepemimpinannya, kepala manusia yang sudah meninggal ditransplantasi pada sesosok jasad. Sebenarnya itu cocok untukmu, Arnold. Sekarang saatnya melatih peranmu. Semoga kau tidak mengacaukan dan mempermalukan kepala-kepala ini. Kau harus bermain jagal sambil mengendarai sepeda roda satu di atas papan melewati lingkaran berapi. Mereka sepertinya tidak suka kau bertindak bodoh, Arnie. Cobalah untuk tidak mengganggu para profesional yang mengatur tubuhmu. Di sini kau hanya diminta untuk tidak merusak penampilan. Acara pembukaan besar, seluruh mata tertuju ke arahmu, Arnold. Hari ini kau bagian utama pertunjukan ini. Semoga berhasil, kawan. Kau hebat. Hanya tinggal sedikit lagi dan... Apakah itu Tagaya di sana? Dia datang untuk melihatmu? Tidak, jangan teralihkan. Jangan sekarang, Arnold. Dasar bodoh. Dengan coba menjadi gentleman, kau justru mempermalukan diri sendiri dan Trull bersaudara. Itu kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh sirkus ini. Psst, Arnold. Arnold, bangun. Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Atau mungkin tidak. Jadi, werewolf disebut lycanthropes. Itu nama yang mereka dapat dari masa Yunani kuno. Pencipta ungkapan itu adalah Herodotus, seorang sejarawan 2.500 tahun lalu, yang ketika mendeskripsikan Scythia, menyebut ada orang yang bisa berubah jadi serigala secara cepat. Sedangkan vampir, kata vampir pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford pada tahun 1734. Arnold, kau masih hidup. Aku senang sekali. Tapi tunggu, apa itu di lehermu? Tidak, kau pasti bercanda.
Kau adalah orang pertama yang digigit vampir dan werewolf di saat yang bersamaan, Arnold. Saat ini aku penasaran kau akan jadi seperti apa. Sementara kau mencari tahu bagaimana hasilnya, aku akan beritahu sebuah fakta menarik. Pada tahun 1999, 907 orang Amerika membeli asuransi untuk diri mereka sendiri. Andai mereka berubah menjadi werewolf saat bulan purnama. Arnold, kau akan agak cepat dikenali jika terlihat seperti itu. Kau harus memilih wujud yang lebih tidak menonjol. Terlebih, di abad pertengahan, rambut merah dianggap sebagai vampir. Frankie sudah menambahkanmu ke dalam daftar temannya. Manis sekali. Dia juga mengumpulkan beberapa orang aneh, sama sepertimu. Semua orang tahu tentang permusuhan lama antara vampir dan werewolf. Tapi aku tidak mengira akan melihat hal seperti itu dalam satu tubuh. Jadi sekarang kau lapar. Dan kau butuh makanan untuk 2 orang. Ayo, segera cari korbanmu. Korban yang sempurna. Selamat makan, Arnie. Tunggu, Arnold, di mana kau? Mau bagaimana lagi? Kau tidak bisa menentang panggilan alam. Tapi ingat untuk bersihkan diri setelahnya. Cara jadi penghisap darah yang keren, dengan sikapmu Arnold, kau harus mulai berpikir menjadi vegetarian. Aku lupa memperingatkanmu. Makhluk ganda 2 kali lipat lebih diburu. Kau perlu mengesampingkan perbedaanmu sekarang, karena kau punya musuh yang sama. Doa tidak akan menolongmu, kawan. Dan tentu saja, bawang putih mematikan bagimu sekarang. Dasar bodoh. Kau itu bukan korban perburuan pertama. Di abad ke-16, Parlemen Perancis meloloskan undang-undang untuk membasmi semua perubah bentuk. Hasilnya, sejak tahun 1520 hingga 1630, lebih dari 30.000 orang terbunuh di Perancis karena dianggap sebagai werewolf. Kau beruntung, Arnold. Orang-orang dari Greenpeace selalu berjaga. Ini benar-benar tempat yang bagus, tetapi sayangnya cukup mencurigakan. Oh astaga gawat, itu Jason Voorhees. Jason adalah orang gila setinggi 7 kaki dengan nafsu besar akan kekerasan. Mencoba untuk kabur atau sembunyi sia-sia saja. Dia punya kemampuan yang sulit dijelaskan dan tiba-tiba muncul di belakang korbannya. Menyerang adalah salah satu pertahanan terbaik. Cepat jebaklah dia. Setelah disambar petir, Jason menjadi sangat tahan terhadap kerusakan. Tapi dia masih bisa dilawan dengan gergaji. Oh astaga Arnold, kau seperti monyet dengan geranat tangan. Aku tidak bisa mempercayaimu sama sekali. Sungguh di luar dugaan. Mungkin saja Jason tidak ingin kau mati dengan cara lain. Selain dari dia. Kenapa kau bertingkah sangat girang? Voorhees selalu bangkit, jadi kau harus segera membuat rencana B. Jika dia tidak bisa dihancurkan, maka kau harus membatasi kemampuannya untuk bergerak. Kau bisa mengecor beton di kakinya, dan dia tidak akan bisa mengejarmu. Walaupun ada satu masalah, beton perlu beberapa jam untuk mengeras. Kau harus terus mewaspadai Jason dan menghancurkan anggota tubuhnya setiap kali dia kembali pulih. Sekarang kalian bersama selamanya. Bidik lututnya Arnold, kerusakan akan lebih serius dan pemulihan akan memakan waktu lebih lama. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi? Arnold, aku adalah ayahmu. Arnold, ayo sapa para penonton dan ucapkan selamat tinggal juga. Karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan. Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam. Jalur yang dilalui darah lebih dari 100.000 km panjangnya. Dan jika semua pembuluh ini dibuat dalam satu garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti. Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlahkan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksama. Jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri. Dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan
normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian rupa, sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventricle mendorong darah ke paru-paru atau aorta, dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventricle berhenti setidaknya selama 0,7 detik di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom, jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakkan tubuhmu. Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi, orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah, meski dengan zombie. Walaupun kau sendiri juga zombie, tapi apa bedanya? Bahkan zombie juga bisa mencintai. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah Arnold, ini mini mini mo. Satu gigitan dari bayi kobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh lihat, itu bisa. Jika itu tidak menyentuh darahmu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu? Tapi begitu terkena luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan, lalu kejang, dan setelah 15 menit kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot. Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Phyllobates terribilis bisa membunuh manusia 1 kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Dan antidot untuk racun itu belumlah ada jika kau bisa berhenti mencarinya. Dan jika racun kalajengking ditambahkan ke dalam racun Phyllobates, kekuatannya akan meningkat hingga 12 kali lipat. Dia ini sudah berkeliling hutan selama 3 hari. Itu hanya karena dia ingin menghemat uang taksi. Oh tidak Arnold, jangan bilang kalau kau akan minum dari danau itu. Tapi
Jangan cemas, Arnold. Jika ada lintah masuk ke sistem pencernaanmu, dia tidak punya waktu untuk menyakitimu karena dia akan langsung larut di perutmu. Tapi ada lebih dari satu lintah di dalam tubuhmu, kawan. Sekarang kau jadi wajah program sosial, rumah murah untuk lintah. Ada lebih dari 500 jenis lintah di dunia, tetapi hanya 3 yang dianggap berharga bagi manusia. Hanya butuh 10 menit bagi 335 lintah untuk menghisap habis darahmu. Dan kau, Arnold, menampung 1000 ekor. Tiap detik sangat berharga. Untuk menyingkirkan lintah, kau harus minum air asin. Maaf, Arnie, aku tidak punya botol lain. Minum air dari danau itu adalah ide buruk, Arnold. Bahkan seekor lintah lebih pandai dibanding kau. Neuronnya digunakan untuk komputer biologis bernama Leads You Later. Dia bisa menjumlahkan bilangan prima, sedangkan kau tidak. Tapi jangan dulu buru-buru merayakan, Arnold, karena sepertinya kau telah menarik perhatian beberapa makhluk kecil berbahaya. Aku paham ini sulit dipercaya, tapi sebaiknya kau tidak bergerak, kawan. Arnold, biarkan lebah itu menggigitmu. Bisa lebah itu keren, karena bisa itu mengandung banyak zat bermanfaat yang bahkan bisa mengalahkan penyakit fatal. Tapi dalam kasusmu, kau akan mati karena sengatan panas dibanding sengatan 1000 lebah. Lebah yang menutupi tubuhmu akan membuatmu panas hingga 47 derajat Celcius. Arnold, kau hebat. Tentu saja, gelombang elektromagnetik dari ponsel bisa melumpuhkan para lebah. Lebah itu seperti sistem navigasi dengan banyak sensor, lebih seperti pesawat kecil. Ternyata, saat terbang sama seperti pesawat besar, semua ponsel harus dimatikan. Bahkan, jika kau operasikan ponsel pada frekuensi 900 MHz di sarang lebah, maka semua lebah akan pergi dalam waktu 10 menit dan tidak akan kembali. Ternyata kau berada di dalam paus sperma. Tapi kenapa kau beruntung? Kau sudah menyelinap melewati gigi paus sperma. Setiap gigi memiliki berat 1 kilogram dan dapat menghancurkan tulangmu dengan mudah. Memang cukup gelap di sini. Tapi dari mana asal cahaya dalam paus sperma ini? Ada banyak air di sekitarmu, ikan dan plankton. Sepertinya IQ dari semua makhluk ini lebih tinggi darimu. Sekarang kau punya 2 jalan keluar dari sini. Tenggorokan paus sperma hanya berdiameter 20 cm. Jadi kau tidak akan mungkin bisa masuk ke perut tanpa bantuan kami. Hidupmu berakhir di sini. Asam klorida di dalam perut ikan paus sperma sangat terkonsentrasi. Kau akan dapatkan luka bakar kimiawi dan mati dengan menyakitkan karena syok. Jalan keluar kedua lebih mungkin dilakukan. Sekarang paus sperma mulai membuang kelebihan air. Semua yang tidak bisa dimakan dan jika beruntung kau juga. Paus berenang di kedalaman 200 meter. Tapi penakut kecil yang tidak siap seperti dirimu hanya bisa berada di kedalaman maksimum 20 meter tanpa perlengkapan. Tapi apa ini? Apa kau melihat asap? Dari mana tepatnya asal asap di dalam paus sperma? Arnold, coba perhatikan tanda di kedalaman 558 kaki ini. Justru pada kedalaman inilah manusia akan diratakan oleh tekanan air. Mari persiapkan dirimu dengan baik. Diam. Dan pintu ini benar-benar tidak bisa menahan keduanya. Mari kita pelajari. Sinar matahari hanya menembus hingga kedalaman sekitar 0,6 mil. Arnold, lihat! Ini adalah mata air hidrotermal yang disebut Black Smokers. Itu mengeluarkan air dengan suhu 842 derajat Fahrenheit. Di bagian paling bawah Palung Mariana, suhunya sekitar 39,2 derajat. Karena sumber panas tersebut. Nah, sampailah kita di bagian bawah. Tekanannya di sini 108,6 megapascal. Ini 1000 kali lebih besar dari yang di permukaan. Tepatnya 1,7 ton tekanan per sentimeter persegi. Jika kau tidak memiliki kapal selam, kau akan diratakan setebal aluminium foil. Sepertinya di sini tidak ada megalodon. Karena tekanan tinggi, semua yang ada di kedalaman ini berubah menjadi lendir kental. Jadi, rumahmu di sini. Ayo naik. Baiklah, kau sudah sampai. Kau ingat aturan bagi penjelajah waktu? Jangan mengganggu kehidupan penduduk setempat. Seperti yang ini contohnya. Jika tidak, kau berisiko mengubah arah evolusi seluruh umat manusia. Arnold, itu bukan beruang. Bangun secepatnya dan pergi dari sini. T-Rex dapat meningkatkan kecepatan hingga 12 mil per jam. Mengingat bentuk tubuhmu saat ini saat bagimu untuk mulai berdoa. Bagaimanapun juga, kekuatan gigitan kadal ini hampir 2 kali lipat dari Megalodon.
Dan dengan kekuatan ototnya, ia dapat dengan mudah juggling kuda Nil. Arnold, aku peringatkan kau, berhati-hatilah. Jangan lari lurus ke depan, cobalah untuk zigzag. Berat badan 7 ton dan panjang tubuh 13 meter. Tentunya membuat T-Rex benar-benar hewan yang kaku. Diperlukan 4 detik untuk memutar tubuhnya 90 derajat, jadi ada keunggulan buatmu. Dan jika dinosaurus tersandung, ia bisa menciderai dirinya dengan serius. Belum lagi bangun bukanlah tugas yang mudah untuknya. Arnie, bagaimana kalau kau mencoba memenangkan hidupmu dari pria pegulat ini? Kau siap? Mulai. Tungkai depan Tyrannosaurus tidak terlihat sebanding dengan keseluruhan tubuhnya. Tetap memiliki panjang hingga 3 kaki. Dan otot bisep bisa mengangkat berat 420 pound. Yang hampir 3 kali lipat berat seluruh tubuhmu. Namun, ada satu titik kelemahannya. T-Rex tidak bisa memutar atau melenturkan lengannya. Jadi dengan teknik yang tepat, kau punya peluang untuk menang. Ayo Arnie, tunjukkanlah padanya siapa raja dinosaurus di sini. Hati-hati, ada banyak semut di sini. Lalu apa ini? Apa kau tahu kalau liur nyamuk itu mengandung enzim untuk membius korbannya, lalu dia minum darahnya secara diam-diam? Tapi nyamuk betina tidak butuh darah untuk diri mereka sendiri. Mereka beri makan bayinya dengan itu. Dan iya, hanya betina yang meminum darah, sedang pejantan memakan serbuk sari bunga. Lebih baik jangan bernapas. Betina yang lapar bisa mencium CO2 yang kau hembuskan dari jarak 20 meter. Dan permen mentol tidak akan membantu. Mereka masih bisa menemukanmu karena panas tubuhmu. Tapi bahkan 1000 ekor nyamuk tidak bisa menghisap habis darahmu. Karena dibutuhkan 1.100.000 serangga yang lapar. Oh tidak Arnold, kau mengganggu koloni semut peluru. Saat dia menggigit, rasa panas terbentuk di kulit. Itu bisa disamakan seperti menyentuh api langsung. Racun syaraf penoratoxin memasuki aliran darah dan menyerang sistem saraf, melumpuhkan anggota tubuh dan menyebabkan kejang otot yang parah hingga selama 36 jam. Dari gigitan 1000 semut, kau akan dapatkan banyak racun syaraf. Ayo temui Arnold. Kamu sedang serius balapan ya? Ups, kamu tidak suka lalat mengganggu kesenanganmu, iya kan? Hei Arnold, saranku jangan buat masalah dengan hewan itu. Siapa yang tahu kemampuan mereka? Anehnya, lalat bisa membahayakan manusia. Dan spesies yang paling berbahaya ditemukan di Amerika Selatan dan Tengah. Serta di benua Afrika. Misalnya botfly yang mengembangbiakan larva di dalam tubuh hewan. Atau botfly perut kuda, para lalat yang memangsa kuda. Setelah masuk ke dalam tubuh hewan, larva-larvanya mulai membangun sarang di dalam perut dan usus hewan tersebut. Lalu ada botfly hidung domba, lalat yang bertelur di dalam tubuh domba. Larva ini berkembang di dalam dan kemudian memakan semua organ dalam pertumbuhannya. Tapi tidak ada yang lebih mengerikan. Dari larva botfly manusia, lalat larva yang memangsa manusia. Lalat ini hanya memakan daging manusia dan sangat suka menikmati daging manusia, terutama otaknya. Astaga, paling sering larva masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan lewat luka yang terbuka. Tapi itu juga bisa menyelinap masuk melalui mulut, mata, dan juga telinga. Dan sekarang coba bayangkan, jika ada puluhan ribu larva seperti itu di dalam tubuhmu sekarang ini. Aku yakin dalam waktu 2-3 hari saja sudah cukup untuk memakan seluruh isi tubuhmu. Ada 2 cara untuk selamat dari ulat kecil ini tanpa menggunakan obat khusus. Yang pertama adalah tutupi area yang rawan dengan daging asap segar. Tidak, ini serius. Dengan begitu, larva akan keluar karena aromanya. Cara kedua adalah menutup lokasi penetrasi dengan lapisan vaselin yang tebal. Karena kekurangan oksigen, larva akan terjebak dan juga mati lemas. Berhasil! Arnie, kamu bertahan hidup. Tapi kamu terlihat seperti keju Swiss sekarang. Dengan begini, aku yakin kamu akan lebih berhati-hati dengan lalat mulai sekarang. Bukan begitu, sobat? Sedang menikmati peradaban maju ya, Arnie?
Tapi ingat kawan, untuk ini kau harus bayar tagihan listrikmu tepat waktu. Dan aku sudah memperingatkanmu jutaan kali kalau iklan itu dibuat hanya untuk menyedot uang darimu. Jadi terserah saja, kau hanya bisa duduk dalam kegelapan, kau layak mendapatkannya. Oh astaga, sedih sekali melihatmu begini. Oke, aku punya ide. Lihat, kita dikelilingi oleh triliunan bakteri yang menghasilkan energi gratis dari bahan organik yang mereka makan. Jadi, yang aku pikirkan adalah, mari kita membangun pembangkit listrik bakteri yang menggunakan kotoranmu untuk bahan bakar. Tidak cukup untuk semua gadgetmu kan? Tapi apa yang bisa diharapkan? Bakteri itu benar-benar sangat kecil. Aku tahu, mari kita besarkan mereka. Bakteri seukuran kucing akan memberi kita energi 46.000 kali lebih besar. Dan kita bisa mendapatkan lebih banyak bakteri dan lebih banyak bahan bakar. Amerika menghasilkan 128 miliar liter limbah per hari. Ini bisa menyediakan listrik ke seluruh kota. Dan kita juga akan pecahkan masalah pemurnian air. Halo Bacteria ginormous yang memakan garam dapat memberikan energi gratis dari laut dan menghilangkan garam air untuk daerah gurun. 3,5 juta ton plastik dibuang setiap hari. Inola sakaensis yang besar bisa mendaur ulang plastik ini menjadi energi. Lalu kau bisa membuka jaringan pengisian kendaraan listrik. Tidak seperti energi bahan bakar yang setiap tahunnya mengeluarkan 37,5 miliar ton CO2 ke atmosfer. Energi bakteri benar-benar murni dan hanya memancarkan oksigen. Kedengarannya seperti ide permulaan yang bagus. Arnold, kau telah memecahkan masalah lingkungan umat manusia dan menghasilkan keuntungan triliunan dolar dalam bisnis energi. Arnold, bangun! Apa kau bermimpi tentang bakteri seukuran kucing lagi? Kau harus tahu bahwa pembelahan sel hanya mungkin terjadi pada organisme mikroskopis. Setelah bakteri mencapai ukuran maksimumnya, dia akan membelah menjadi 2. Ini terjadi setiap 20 menit. Jadi hanya dalam 6 jam satu bakteri bisa berkembang biak menjadi 25.000. Dan hutangmu berlipat ganda sampai di sini. Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak. Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda.
Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari, tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu Perang Dunia Ketiga. Semua itu akan berakhir dalam... Bukan, dalam 14 tahun saat anak lelaki mulai memasuki usia peralihan dan sperma pertama muncul. Ayah,